Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya diampu oleh Prof. Kori, namun setelah UTS, saya Ingres yang akan mengampu manajemen risiko hingga UAS nanti. Oke. eh, Sebelumnya saya mau menginfokan, jadi untuk mata kuliah manajemen risiko sekitar di minggu kedua November itu akan ada praktisi mengajar. Jadi pertemuan pertama oleh praktisi mengajar itu akan dilaksanakan di tanggal 12 November. Untuk jamnya kita mengikuti dari waktu ketersediaan waktunya praktisi. Jadi sekitar pukul 7 seperti itu, 7 malam. Nah, jadi nanti di minggu kedua November hingga eh, akhir itu akan diampu oleh praktisi. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti terkait undangan dan teknisnya atau pengumuman lanjutan dari saya maupun Prof. Kori akan diinfokan di grup masing-masing kelas. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa on cam. Oke, sebentar. Oke, oke. Raditya Prabajunio, Hadir, Bu. selanjutnya Muhammad Arkan Fatih, Arkan siapa ya? Selanjutnya ada Andika Satya Aryaguna, Hadir, Ibu. oke. Selanjutnya ada Ramdan Trifauzan, Hadir, Ibu. oke. Selanjutnya ada Yuda Hafiz, Yuda Hafiz belum ada. Selanjutnya ada Firza Raffi, Hadir, Bu. oke. Selanjutnya ada Muhammad Muhammad Nias Kamaludin. Muhammad Nias nggak ada. Selanjutnya ada Yeni Hesti Ferawati Manurung. Hadir. Oke. Selanjutnya ada Siti Nurala izin. Selanjutnya ada Fikri Firmansyah. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Muhammad Ferry Hidayat. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Syifa Aulia Zahra. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Raniah Kamilah. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Mardiana Saharani. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Arum Nur Anggraini. Hadir, Bu. Oke. Robit Ali Zain Musyafa. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Raja Raffi Aryawira. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Najwa Eka Putri. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Alimah Alda Wadia. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Lailatul Isti'anah. Itu belum ada ya. Selanjutnya ada Romanus Mando. Hadir, Bu. Romanus Mando hadir. Selanjutnya ada Kayla Diandra. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Cecilia Cheryl. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya ada Nanda Melandri. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya ada Jonathan Holomuan. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Aryo Ali Nugroho. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya ada Dea Permatasari.
Hadir, Bu. Selanjutnya ada Jihan Alia Rahma. Jihan ada. Oke. Selanjutnya ada Muhammad Syahid Darmawan. Hadir, Ibu. Oke. Selanjutnya ada Nur Fitri Anggraini. Nur Fitri. Nggak ada. Selanjutnya ada Masya Putri Basalmah. Fatin Hadir, Ibu. Khairul. Ya, kenapa? Oh, oke. Masya. Masya, Masya ada. Selanjutnya ada Nur Fitri Hadir, hadir, Bu. Anggraini. Nur Fitri nggak ada. Ya? Selanjutnya Fatir Fairuzi. Hadir, Bu, hadir. Oke. Selanjutnya Teja Supraba. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Bu. Oke. Ihan Kak. Oh, Ihan. Bentar. Selanjutnya ada Muhammad Fadli Ihsan. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Juan Wudi. Juan Wudi. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Nirmala Fauziah. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Jauza Akhna. Akhna ada. Selanjutnya ada Julianda Jahid. Hadir, Ibu. Mohon maaf. Oh ya. Hadir, Hadir. hadir. Oke, Julianda Jahid. Azahrani Hafsah. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Andi Mufahri. Andi nggak ada. Selanjutnya Nazwa Jelita. Najwa ada. Oke. Ya, teman-teman, selanjutnya saya akan screenshot. Jadi, teman-teman diharapkan semuanya on cam. Saya, Ibu, maaf, Yuda Hafiz hadir, Ibu. oke, ya udah habis. Oke, ya udah habis. Oke, Ibu, maaf tadi saya Jihan Zoom-nya ke out ya, Bu. oh ya, Mas oke, Jihan. oke, ya, hadir. Oke, oke, selanjutnya saya akan screenshot teman-teman untuk on cam semuanya. Saya hitung mundur. 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, oke teman-teman. Selanjutnya, di sini saya lihat akan presentasi ya teman-teman untuk materi mengenai risiko pemasaran untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi mungkin hmm, saat ini, pertemuan hari ini, saya dahulukan dengan presentasi dari sisi saya, teman-teman. Kemudian baru dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 7, kayak gitu. Jadi kelompok 7 setelah saya presentasi ya. Oke. Saya akan share screen terlebih dahulu, teman-teman, materi saya. Oke, nanti setelah saya presentasi, bisa langsung dilanjutin aja untuk teman-teman presentasi. Kemudian mekanismenya sama aja seperti yang biasanya bersama Prof. Fori, dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti pertanyaan dan jawabannya dicatat dan dikumpulkan di link G-Drive-nya sehingga nanti bisa dikoreksi oleh Prof. Fori juga. Kayak gitu, teman. Oke. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke.
Terima kasih untuk konfirmasinya. Jadi teman-teman di pertemuan 7 ini ya, pertemuan 7 materi 7 mengenai manajemen risiko, kita itu bakalan belajar mengenai analisis risiko fungsi pemasaran untuk merancang pengambilan keputusan. Kayak gitu. Bentar. Ini nggak bisa begini sih. Oke. Jadi, kalau teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya udah belajar mana yang ada risiko produksi, risiko operasional, dan lain sebagainya, cara menghitungnya gimana, severity dikali likelihood. Nah, di sini pertemuan hari ini kita juga sama-sama, kita juga akan belajar lagi mengenai, sharing lagi mengenai risiko pemasaran. Jadi, kalau menurut buku dari Manajemen Risiko Teori dan Aplikasi, eh, marketing itu merupakan salah satu sumber risiko yang apa ya, yang major bagi sebuah perusahaan. Kenapa? Karena ketika perusahaan memiliki sebuah produk perusahaan, kemudian semua masyarakat ingin mengetahui, halo saya di sini, kemudian saya memiliki produk ini, tolong beli produk saya. Nah itu pasti perusahaan tersebut akan bersinggungan secara langsung dengan yang namanya publik atau pelanggan atau masyarakat. Nah, selanjutnya, ya jadi itulah kenapa risiko pemasaran itu dikatakan sebagai risiko yang sangat penting karena aktivitasnya itu bersentuhan langsung dengan publik atau pelanggan. Jadi ketika ada masalah itu secara langsung akan terlihat masalahnya tersebut. Karena nanti pasti si publik atau pelanggan akan memberikan apa ya, memberikan reaksi seperti itu. Nah, beda dengan risiko seperti produksi atau operasional di materi sebelum risiko pemasaran ini. Jadi kalau di risiko apa tadi operasional atau risiko produksi, eh, dampaknya itu secara tidak langsung. Kalau produksi kita itu secara tidak langsung akan berdampak pada omset atau profit. Kemudian akan berdampak pada kualitas dari perusahaan. Jadi butuh waktu untuk profit tersebut terpengaruh, kemudian butuh waktu untuk si omset perusahaan terpengaruh dan butuh waktu eh, bagi si masyarakat menyadari kualitas dari produk kita itu menurun karena adanya masalah di bagian produksi seperti itu. Nah, kalau risiko pemasaran ini kan secara langsung. Jadi, kalau kita buat semacam konten, video, foto, pokoknya iklan itu secara langsung dikonsumsi dan masyarakat saat ini langsung bisa memberikan feedback seperti itu. Jadi, kenapa dalam buku ini disebut sebagai sumber risiko yang penting dikarenakan aktivitasnya itu bersentuhan langsung seperti itu. Kemudian beberapa risiko yang muncul akibat aktivitas pemasaran itu yang pertama ada risiko produksi dan promosi. Jadi contoh kasusnya ada klaim pelanggan akibat iklan yang menyesatkan, packaging tidak sesuai regulasi, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman melakukan aktivitas produksi atau melakukan promosi terhadap sebuah produk, terus dalam prosesnya itu teman-teman nggak optimal dalam melakukannya. Contohnya, ketika teman-teman membuat sebuah packaging produk, desainnya itu tidak sesuai atau ada apa ya, ada ketika teman-teman membuat sebuah video promosi, kemudian aktornya itu teman-teman mempersiapkan teksnya untuk si aktor, kemudian aktornya itu menyebutkan dan ternyata klaim yang di dalam teks yang teman-teman buat itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu nanti bisa berdampak entah teman-teman digugat secara hukum, perusahaannya digugat secara hukum, maupun nanti reputasinya bisa rusak karena uh, kok dari bentuk promosinya yang dilakukan berbeda ya dengan kenyataan kualitas produk yang ada kayak gitu.
Kemudian selanjutnya ada risiko distribusi dan logistik. Jadi ketika kita menggunakan perusahaan menggunakan jasa ekspedisi untuk distribusi produksi jualannya, produk jualannya itu juga termasuk apa ya? Termasuk bagian dari pemasaran kayak gitu, bersinggungan langsung dengan publik atau pelanggan kayak gitu. Jadi risiko yang mungkin terjadi terkait distribusi dan logistik itu apa? Sudah pasti keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang. Mungkin dari jasa ekspedisinya ada semacam isu di bagian pegawainya. eh, oke, oke teman-teman. Oke, jadi paling terkait apa ya distribusinya itu telat atau ketika bekerja pegawai dari jasa ekspedisinya itu dia eh, kasar seperti itu. Jadi barang-barang atau produk-produk teman-teman itu dibanting, dilempar dan seterusnya sehingga mengalami kerusakan. Nah, hal-hal tersebut mungkin saja terjadi dan kalau di perusahaan dan kalau kita mengacu pada buku itu termasuk ke dalam bagian dari risiko pemasaran. Dampaknya apa sih? Ya itu tadi kepercayaan konsumen hilang. Jangan jangan beli di toko ini deh, soalnya dia pakai jasa ekspedisi X. Nanti barang kita rusak lagi, pecah dan sebagainya. Kayak gitu. Selanjutnya ada risiko harga dan persaingan. Jadi eh, eh, ini seperti apa ya? Teman-teman membuat semacam usahanya konsumsi, kuliner, kemudian teman-teman itu menjual kuliner yang berbahan dasarnya itu keju, bahan utamanya itu keju. Nah, kemudian ada lagi orang apa ya, membuka semacam produk kuliner juga, saingan bahan dasarnya keju eh, yang dijual sama pula. Nah, terus teman-teman dan saingannya teman-teman ini kompetitor itu tuh memasang harga yang satu lebih murah, satu lebih mahal dan seterusnya. Nah, ini harga dan persaingan antar kompetitor itu juga merupakan salah satu bagian dari risiko pemasaran. Dampaknya apa kalau ada semacam perang harga seperti itu? Ya tentu uh, berhubungan dengan margin keuntungan yang bakal teman-teman dapatkan. Tentu kalau misalkan pelanggannya teman-teman itu melihat kompetitor yang apa ya, yang jualannya itu harganya lebih murah, ya tentu profitnya teman-teman berkurang kayak gitu. Karena pada pindah ke sana. Selanjutnya ada risiko permintaan pasar, perubahan tren, kesalahan segmentasi. Oke, jadi ketika teman-teman bertindak sebagai divi atau bekerja di divisi pemasaran, terus teman-teman itu bertugas untuk mencari tahu sebenarnya di pasar, di masyarakat itu tuh lagi tren apa sih gitu, lagi viral apa gitu. Nah, kemudian teman-teman melakukan riset dan mendapatkan hasil, oh di masyarakat ini lagi tren makanan-makanan pedas gitu. Nah, kemudian teman-teman hasil risetnya bersama tim diajukan ke atasan. Nah, kemudian di atasan akhirnya memutuskan, oke kita buat produk baru yuk, produk yang pedas-pedas karena di pasar hasil riset tim ini lagi viral makanan yang pedas-pedas. Nah, kayak gitu. Nah, ya udah. Ternyata apa yang teman-teman lakukan, riset yang teman-teman lakukan itu kurang begitu tepat. Jadi ternyata pasar itu nggak lagi viral makanan pedas, melainkan makanan-makanan yang gurih atau manis seperti itu, seperti keju. Nah, jadi teman-teman apa ya, ada perubahan tren di pasar, kemudian teman-teman melakukan kesalahan dalam melakukan segmentasi pasar produk kayak gitu. Akibatnya apa? Ya udah terlanjur diproduksi, produknya jadi nggak laku, kemudian overstock seperti itu. Nah, risiko-risiko atau kejadian-kejadian seperti ini itu termasuk salah satu dari risiko pemasaran. Selanjutnya ada risiko hubungan dengan konsumen. Jadi ini sebenarnya sama, hampir-hampir sama, baik bentuk
proses aktivitasnya maupun dampaknya dengan yang nomor satu tadi. Jadi hal-hal yang berkaitan langsung, bersinggungan langsung dengan konsumen. Biasanya itu melalui apa ya, media sosial, dari iklan-iklan atau promo-promo yang kita udah buat dan seterusnya. Dampaknya apa? Reputasi dan kepercayaan pelanggan itu menurun. Kayak gitu. Kemudian ini juga hampir-hampir sama dengan yang nomor satu, risiko hukum dan etika. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah iklan atau promosi sebuah produk di platform manapun, ketika teman-teman menyinggung sebuah isu atau menyinggung minoritas atau menyinggung em, apapun itu yang apa ya, yang kurang etis, tidak baik, nah itu nanti akan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap promosi-promosi yang teman-teman lakukan. Teman-teman juga bisa kena sanksi, apa ya, sanksi hukum terkait konsumen dan seterusnya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ketika teman-teman uh, bersinggungan dengan hukum dan etika, tentu ada sanksi, denda, bahkan hingga penarikan produk dari pasar seperti itu. Ini merupakan beberapa risiko yang muncul akibat dari aktivitas pemasaran. Selanjutnya, mengukur risiko pemasaran. Jadi, ketika kita berbicara mengenai pengukuran sebuah risiko, itu sebenarnya konsepnya itu sama. Jadi, ketika teman-teman mengukur risiko operasional, itu juga sama rumusnya. Jadi, severity dikali frekuensi atau likelihood. Nah, severity-nya ini merupakan tingkat keparahan, menunjukkan dampak kerugian jika risiko terjadi. Jadi, untuk severity maupun frekuensinya itu dibuat berdasarkan apa ya, skala Likert 1 sampai 5. Satu itu risikonya dapat diabaikan, nah tidak begitu berdampak. Nah, kalau 5 itu nggak bisa kalau diabaikan, jadi berdampak banget bagi perusahaan kayak gitu. Nah, di sini ada tingkatannya. Kalau 2 itu ada kerugian tapi minor. Kemudian kalau 3 itu waktu pemulihannya itu butuh waktu. Nah, kemudian kalau tinggi itu apa itu? Gangguan signifikan terhadap target penjualan. Kemudian kalau nomor 5, reputasi perusahaan bisa rusak berat. Sementara kalau frekuensi, 1 itu sangat jarang, 5 itu sangat sering atau hampir setiap minggu kayak gitu. Nah, untuk risiko pemasaran, untuk risiko pemasaran, iya risiko pemasaran, kemudian ada tingkatan Likert-nya 1 sampai 5. Nah, ketika teman-teman diminta untuk mengisi sebuah risiko, apakah itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, nah teman-teman itu bisa mengacu dari regulasi, regulasi misalkan perusahaan tersebut menerapkan mengenai ISO atau aturan-aturan sejenis ISO lainnya. Nah, itu teman-teman bisa ngecek dari situ untuk apa ya, untuk menilai, oh, aktivitas ini itu tergolong angka 3 deh. Terus aktivitas itu tergolong angka 4 dan seterusnya. Atau teman-teman bisa juga ngisinya itu dengan wawancara pakar atau pekerja-pekerja senior yang bekerja di perusahaan itu. Atau bisa juga teman-teman melihat dari data historis yang dimiliki oleh si perusahaan. Jadi misalkan perusahaan itu punya semacam pembukuan atau punya apa ya, semacam buletin. Nah, teman-teman bisa cari di situ, melakukan studi literatur. eh, Oh, perusahaan pernah mengalami aktivitas yang merusak reputasi perusahaan banget nih. Aktivitasnya hampir mirip dengan aktivitas yang sedang kita teliti. Oh, berarti ini masuknya ke angka 5. Skala Likertnya 5 seperti itu. Jadi, ketika teman-teman ingin mengisi nilai 1 sampai 5 ini di sebuah eh, apa ya, risk matrix, itu teman-teman bisa melakukan ketiga hal tadi. Bisa mengacu pada sebuah dokumen, bisa wawancara pakar atau ahli, atau melihat dari data historis perusahaan seperti itu. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu bukan subjektif tapi objektif seperti itu. Kemudian ketika
ketika teman-teman apa namanya nge-share si atau promosi atau ketika masyarakat mengkonsumsi biskuit buatan teman-teman ini, mereka akan merasakan ada sensasi minnya di apa di tiap kunyahannya misalkan seperti itu. Itu klaimnya teman-teman di promosinya teman-teman. Nah, ada baiknya untuk menghindari eh, kampanye-kampanye iklan yang mengundang apa ya, menimbulkan klaim baik dari itu konsumen maupun hukum, sebaiknya teman-teman lakukan uji terhadap kualitas dari produknya teman-teman itu, entah dari komposisi gizinya atau bahkan dari klaimnya itu sendiri, apakah benar-benar menciptakan rasa min ketika dikunyah dan seterusnya. Itu tindakan mengendalikan kerugian, tapi dari sisi preventif kayak gitu. Jadi diuji, salah satu contohnya diuji sebelum di launching seperti itu. Nah, kemudian mengendalikan kerugian tapi dari jenis minimisasi. Jadi eh, risiko itu akan tetap terjadi, nggak bisa kita hindari, tapi dampak ke belakangnya bisa kita minimisasi. Itu caranya gimana? Dengan teman-teman membuat semacam response plan seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu istilah SOP, Standard Operational Procedure dalam sebuah perusahaan, yaitu kalau SOP itu kan teman-teman ketika mau bikin surat eh, surat surat misalkan dispen dari kampus itu kan berarti teman-teman harus mempersiapkan dokumen A, B, C, lalu teman-teman harus datang ke lantai berapa di SFD misalkan gitu. Nah, itu kan ada semacam standar operasional prosedur atau langkah-langkah yang harus teman-teman ikuti untuk mendapatkan tujuannya teman-teman. Itu SOP. Nah, kalau si standar response plan ini mirip seperti SOP, tapi peruntukannya itu seperti ini, ketika sebuah risiko terjadi, misalkan kebakaran, apa tahapan-tahapan kita sebagai SDM di lingkungan itu untuk merespon kebakaran tersebut? Oh, pertama itu cari cari pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran biasanya ditempel di dinding-dinding, kemudian lakukan upaya pemadaman api. Kalau misalkan apinya tidak padam karena terlalu besar, ya udah ambil barang-barang penting atau dokumen-dokumen perusahaan yang penting, kemudian lari melalui tangga darurat dan seterusnya. Itu adalah standar response plan atau aturan-aturan yang bisa teman-teman ikuti karena aturan itu merupakan aturan yang distandari, baku atau disepakati bersama agar apa? Agar ketika sebuah risiko terjadi, dampaknya itu bisa seminimal mungkin dirasakan kayak gitu. Itu pengendalian kerugian atau loss control dari jenis minimisasi. Kemudian nomor 3 ada pemisahan dan pooling risiko atau diversifikasi saluran distribusi dan pelanggan agar tidak tergantung pada satu pasar. Nah, ini nanti detailnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi inti dari pemisahan atau pooling risiko ini adalah proses eh, apa ya, penyeragaman bisa itu produk, bisa itu segmen pasar dan seterusnya, bisa itu wilayah target pasar dan seterusnya. Jadi tujuannya apa adanya pemisahan dan pooling risiko ini agar teman-teman itu nggak berfokus hanya pada satu produk aja, bergantung pada satu produk untuk mendapatkan profit atau keuntungan perusahaan, atau misalkan teman-teman hanya bergantung jualannya di Rawamangun aja untuk berjualan produknya. Nah, kalau dengan adanya pemisahan atau pooling risiko ini atau diversifikasi, teman-teman itu eh, ngebuka banyak cabang. Jadi nggak hanya di Rawamangun, ada di misalkan di mana di Bintaro atau di daerah Jaksel, TB Simatupang sana, Cilandak. Jadi teman-teman nggak hanya berfokus pada satu wilayah ketika wilayah Rawamangun ini sepi pembeli, ya teman-teman toh masih punya sumber-sumber pendapatan di wilayah lain seperti itu. Itu inti dari nomor 3. Kemudian nomor 4 ada pemindahan risiko atau risk transfer. Jadi seperti apa ya? Asuransi, penggunaan asuransi. Jadi ketika ada risiko yang terjadi dan risiko tersebut termasuk ke dalam jenis risiko yang dapat diklaim oleh asuransi, nah itu bisa dipindahkan risikonya ke pihak asuransi seperti itu.
Oh ya, kalau teman-teman pernah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai manajemen risiko, kan ada dua jenis asuransi ya. Ada dua jenis hal yang dapat diklaim atau tidak diklaim oleh asuransi. Jadi kalau ada misalkan teman-teman itu bentar, teman-teman itu misalkan seperti kena bencana alam atau enggak. Teman-teman, kalau asuransi asuransi yang tidak bisa kita klaim itu adalah sifatnya seperti aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa ya, keputusan-keputusan yang kita ambil secara sadar di misalkan ketika kita bertaruh atau berjudi. Nah, berjudi itu kan kita tahu risikonya apa. Terus kita melakukan itu secara sadar karena kita harus mempertimbangkan sebuah keputusan. Judi atau saham itu merupakan hal-hal yang tidak bisa diklaim oleh asuransi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait manajemen risiko, kalau nggak salah di bab-bab awal itu bakal dibahas mengenai jenis-jenis risiko yang tidak bisa diklaim oleh asuransi. Nah, salah satunya itu tadi judi dan saham itu merupakan bentuk-bentuk aktivitas yang tidak bisa diklaim oleh perusahaan asuransi karena apa? Karena dia merupakan apa ya? Saya lupa nama risikonya, tapi risiko-risiko yang dilakukan secara sadar, dampaknya juga dia tahu, tapi dia tetap laksanakan. Nah, itu merupakan risiko yang tidak bisa dilakukan risk transfer atau pemindahan risiko seperti itu. Selanjutnya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menangani risiko pemasaran. Salah beberapanya adalah branding and warranty kayak apa itu warranty? Garansi. Jadi garansi. Nah, ketika teman-teman membeli produk di mall misalnya atau di toko, terus ada garansi. Nah, itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh tim dari perusahaan itu untuk menjaga kepercayaan konsumen kayak gitu. Jadi mengurangi risiko ketidakpercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Toh kalau produknya kenapa-napa masih bisa kita cover kok kayak gitu. Nah itu konsep dari garansi yang sebenarnya adalah salah satu cara perusahaan untuk menangani risiko pemasaran. Kemudian ada kompensasi karyawan. Jadi eh, agar pemasaran tersebut risikonya dapat seminim mungkin kalau bisa nggak terjadi, ya karyawan-karyawan yang bekerja di tim pemasaran tersebut tentunya harus diberi apa ya, diberi motivasi atau bahkan diberikan pendidikan terkait bagaimana caranya membuat sebuah eh, video promosi atau membuat sebuah konten promosi yang baik seperti itu. Nah, kompensasi karyawan itu bisa berupa apa ya tadi? Hiburan, insentif, bahkan pelatihan itu juga termasuk ke dalam kompensasi karyawan. Kemudian selanjutnya ada quality control dan patent protection. Jadi menjaga apa ya tadi? Seperti ini, seperti yang preventif. Jadi kita menguji kualitas produk dulu sebelum kita launching ke pasar. Seperti itu masuk ke dalam quality control. Selanjutnya ada konsep portofolio dalam keputusan pemasaran. Jadi saya singkat aja. Jadi di sini tuh seperti diversifikasi yang nomor 3 tadi. Jadi portofolio ini adalah digunakan untuk menyebar risiko agar bisnis tidak terlalu bergantung pada satu produk aja. Jadi jadi biar risiko itu bisa lebih stabil dan terkendali. Perusahaan itu bisa lebih stabil dan bisa mengendalikan risiko yang terjadi. Kayak gitu. Jadi untuk konsep portofolio itu sendiri ada 3 jenis. Pertama ada portofolio produk, wilayah, dan kombinasi strategi pasar. Kalau produk itu kayak apa? Produk itu kayak gini. Misalkan si PT Mayora Indah Tbk itu dia memproduksi apa Kopiko ya. Kemudian dia melakukan portofolio atau diversifikasi produk. Jadi dia nggak hanya memproduksi Kopiko, tapi dia juga
produksi Beng-Beng, Malkis, Roma, Coki-Coki, bahkan Energen, terus ada kopi juga, Torabika Cappuccino. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia itu kalau misalkan Kopiko nggak lagi laku, ya toh saya masih punya Beng-Beng, saya masih punya Malkis Roma, Energen dan seterusnya. Jadi eh, perusahaan PT Mayora Indah Tbk itu tetap dapetin income kayak gitu dari produk lainnya, nggak bergantung hanya kepada si Kopiko aja kayak gitu. Itu merupakan diversifikasi produk. Jadi produknya divariasikan kayak gitu. Kemudian konsep portofolio yang kedua itu diversifikasi wilayah. Jadi contohnya seperti apa? Kita pasti semua tahu Indomie. Indomie produksi dari PT Indofood. Nah, jadi si Indofood ini, khususnya Indomie, dia itu melakukan diversifikasi wilayah. Jadi nggak hanya fokus di Indonesia, dia bahkan juga merambah negara lain kayak Arab Saudi, Australia, Amerika, dan seterusnya. Jadi dia membuka booth-booth di sana, bahkan dimasukin ke supermarket yang ada di negara tersebut. Tujuannya biar sama, sebenarnya tujuan dari produk, diversifikasi wilayah, diversifikasi produk itu sama. Jadi nggak hanya berfokus pada satu produk, nggak hanya berfokus pada satu wilayah. Jadi ketika ada wilayah yang lagi sepi income-nya, bisa eh, apa ya, ditutupi dari income wilayah lainnya kayak gitu. Selain itu dia juga sebenarnya memperluas pasar global juga, meningkatkan peluang pasar global kayak gitu. Ini merupakan contoh diversifikasi wilayah. Nah, kemudian tadi di konsep portofolio kita juga kenal kombinasi strategi pasar. Kayak apa sih? Misalkan kayak gini. Jadi kalau kombinasi strategi pasar itu melibatkan produk yang disebut cash cow dan produk yang disebut star. Cash cow itu apa? Cash cow itu adalah produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, tapi produknya itu udah matang banget. Produknya itu udah bisa menghasilkan income yang besar banget karena produknya udah dikenal luas oleh masyarakat, dipakai, pokoknya produk andalan perusahaan. Nah, itu namanya cash cow. Kemudian kalau produk star itu adalah produk baru yang baru dikembangkan oleh perusahaan. Kemudian pengen di apa ya? Pengen di launching. Tapi masih bawa nama-nama dari si produk utamanya kayak gitu. Contohnya apa sih? Contohnya kayak ini, Indomie goreng dari PT Indofood itu merupakan cash cow karena produk Indomie goreng ini itu legenda banget. Jadi laku banget, semua orang tahu dan semua orang beli. Dan Indomie goreng itu sendiri aja bisa memberikan profit yang besar bagi PT Indofood. Jadi Indomie goreng ini merupakan produk cash cow-nya Indofood karena produk Indomie goreng ini udah mapan dan menghasilkan pendapatan stabil. Kemudian si starnya ini adalah Indomie Real Meat. Jadi kayak apa ya? Produk baru, ada daging aslinya dan seterusnya. Jadi produk star ini merupakan produk yang masih dikembangkan, masih berkembang. Kemudian dalam segi pemasarannya itu masih butuh investasi agar promonya itu bisa lebih masif, tapi dia itu punya potensi untuk bisa sukses juga seperti cash cow-nya. Nah, itu disebutnya sebagai produk star. Jadi, kalau kombinasi strategi pasar berarti eh, apa ya? Pendapatan dari produk yang cash cow, pendapatan dari hasil penjualan mie goreng Indomie goreng ini tuh digunakan untuk membuat atau mengembangkan produk baru kayak gitu. Nah, itu adalah kombinasi strategi pasar. Oke, teman-teman, itu aja sih materi mengenai risiko pemasaran dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan langsung ke teman-teman yang presentasi kelompok 7. Terima kasih. Baik Ibu, sebentar.
Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Inggris dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil materi yang kami buat tentang analisis risiko fungsi pemasaran untuk merancang pengambilan keputusan. Boleh di next slide. Oke, sebelum itu di sini kelompok kami ada saya sendiri Jurajat Mutakin dan ada rekan saya itu ada Syifa Aulia dan Mardiana Saharani. Boleh di next slide. Nah, untuk isi materinya itu yang pertama ada penjelasan sumber-sumber risiko pemasaran, kemudian ada pengukuran risiko pemasaran, selanjutnya ada program penanganan, dan selanjutnya ada penerapan konsep portofolio dalam keputusan pemasaran. Boleh di next slide. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada titipan nggak? sih kayak pertama kan bahas tentang pentingnya margin pemasaran menekan dan empat manajemen resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dan juga resiko agar dapat mengurangi potensi. Menurut empat, tambahkan bahwa perusahaan menjadi salah satu resiko strategis yang harus dikelola secara hati-hati karena berhubungan langsung dengan pendapatan dan juga mitra perusahaan. Jadi pemahaman pasar itu sangat penting untuk merancang keputusan yang tepat dalam aktivitas bisnis. Lalu selanjutnya ada definisi dan konsep pemasaran. Resiko pemasaran dapat diartikan sebagai potensi kerugian yang muncul akibat ketidakpastian dalam menjalankan aktivitas saran. Ketidakpastian ini bisa bersumber dari faktor internal seperti kesalahan strategi promosi, inovasi produk yang gagal, atau salah membaca tren pasar, maupun dari faktor internal seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, hingga perubahan perilaku konsumen. Nah, dalam penelitian dilakukan oleh Irham Fahmi pada tahun 2011, resiko pemasaran didefinisikan sebagai segala kemungkinan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil pemasaran yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi oleh karena itu tuh identifikasi terhadap potensi risiko tuh menjadi langkah awal yang krusial sebelum merancang strategi pemasaran dan pengambilan keputusan. Lalu di sini selanjutnya ada sumber-sumber risiko pemasaran. Yang pertama ada risiko perilaku konsumen, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan preferensi, kebutuhan, atau pola konsumsi konsumen. Nah, misalnya di era digital saat ini kan konsumen itu semakin kritis terhadap keaslian produk dan juga testimoni pelanggan. Jadi jika perusahaan nggak mampu menyesuaikan cara komunikasinya, maka konsumen juga akan mudah beralih ke kompetitor yang dianggapnya itu lebih transparan. Terus yang kedua ini ada resiko kepercayaan dan privasi. Kepercayaan konsumen menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan strategi pemasaran daring. Nah, tingkat kepercayaan pelanggan itu sangat mempengaruhi untuk nilai beli mereka. Jadi, jika kepercayaan menurun karena adanya kebocoran data atau ulasan palsu atau pelayanan yang buruk, maka loyalitas pelanggan pun akan menurun drastis. Selanjutnya ada risiko persaingan pasar. Nah, ancaman dari kompetitor yang meluncurkan produk serupa atau lebih inovatif. Jadi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif itu strategi promosi yang tidak tepat, penetapan harga yang kurang kompetitif, atau lambat dalam beradaptasi terhadap inovasi produk dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar. Lalu selanjutnya ada resiko distribusi dan logistik. Nah, saluran distribusi memegang peran penting dalam memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik dan juga waktu yang tepat. Jadi dalam bisnis online ini faktor tuh seperti sistem pengiriman pihak ketiga atau ekspedisi juga berpotensi menjadi sumber risiko karena
berada di luar kendali langsung perusahaan. Jadi ketika pelanggan tidak puas dengan waktu pengiriman dan juga kondisi produk yang diterima, reputasi brand itu dapat terdampak meskipun kesalahan bukan berasal dari pihak perusahaannya. Selanjutnya yang kelima ada risiko produk dan inovasi. Nah, risiko ini tuh timbul ketika produk yang diluncurkan tidak diterima pasar sesuai dengan harapannya. Jadi produk inovatif itu dianggap memiliki risiko fungsional tinggi, yaitu tidak bekerja sesuai klaimnya. Selanjutnya risiko regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi yang merupakan bentuk eksternal shock yang menuntut adaptasi cepat agar bisnis tetap patuh pada hukum yang berlaku. Selanjutnya ada risiko reputasi dan citra merek. Risiko reputasi dapat muncul dari ulasan negatif, isu sosial, pelayanan yang buruk, atau komunikasi publik yang salah langkah. Nah, sekali reputasi itu rusak, pemulihannya tuh memerlukan waktu yang lama dan biayanya juga tinggi. Jadi dalam era media sosial ini, risiko reputasi menjadi sangat krusial karena salah satu kesalahan kecil itu bisa menjadi viral dan menurunkan kepercayaan konsumen secara luas. Lalu yang terakhir ada resiko sosial dan lingkungan. Resiko sosial ini muncul jika perusahaan dianggap tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi, atau kerusakan lingkungan akibat produksi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengukuran risiko pemasaran. Nah, pengukuran risiko pemasaran ini merupakan langkah yang dilakukan perusahaan untuk memahami seberapa besar potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran. Nah, risiko dalam pemasaran ini dapat muncul dari berbagai faktor seperti perubahan tren konsumen, meningkatnya tingkat persaingan, perkembangan teknologi yang pesat, dan juga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, pengukuran risiko pemasaran ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Boleh di next. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Apa sih pendekatan kualitatif itu? Pendekatan kualitatif merupakan metode pengukuran risiko yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap sumber, penyebab, serta dampak dari risiko pemasaran yang mungkin terjadi. Nah, pendekatan kualitatif itu dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada wawancara. Nah, metode wawancara ini dilakukan dengan berinteraksi langsung bersama individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan maupun pengalaman dalam kegiatan pemasaran, baik dari pihak internal seperti manajer, staf pemasaran, dan tenaga penjual, maupun pihak eksternal seperti pelanggan, distributor, atau mitra bisnis. Lalu yang kedua ada observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku konsumen maupun dinamika pasar. Nah, metode ini diterapkan melalui pengamatan di lingkungan toko fisik, acara promosi, maupun di ruang digital seperti media sosial dan platform e-commerce. Nah, melalui metode observasi ini, perusahaan dapat memantau bagaimana konsumen merespon suatu produk, promosi, atau juga perubahan harga. Selanjutnya yang terakhir ada analisis SWOT, yaitu gunanya untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menemukan sumber risiko dan strategi mitigasinya. Boleh di next. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu merupakan metode pengukuran risiko yang dilakukan dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk gunanya menghasilkan hasil yang lebih objektif dan terukur. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pendekatan kuantitatif, yang pertama ada probabilitas kerugian.
Nah, metode probabilitas kerugian ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi suatu resiko serta besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap penjualan, laba, atau kinerja pemasaran perusahaan. Nah, perhitungan probabilitas ini didasari pada analisis data historis dan juga tren pasar yang relevan. Lalu yang kedua ada value at risk, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum yang dapat dialami perusahaan dalam metode waktu tertentu dan juga pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, dalam konteks pemasaran, value at risk ini digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan pemasaran, seperti peluncuran produk, kampanye iklan, dan juga strategi harga. Lalu yang terakhir dari pendekatan kuantitatif yaitu analisis sensitivitas. Nah, itu analisis sensitivitas digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan pada suatu variabel dapat mempengaruhi hasil akhir dari strategi pemasaran. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang strategi risiko pemasaran, di mana untuk menghadapi risiko dalam kegiatan pemasaran ini, perusahaan itu perlu menerapkan strategi mitigasi yang tepat agar potensi kerugian itu dapat diminimalkan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang utama dapat dilakukan, antara lain itu ada yang pertama ada riset pasar, yakni melakukan penelitian terhadap tren kebutuhan dan perilaku konsumen untuk mengurangi risiko salah sasaran dalam promosi atau peluncuran. Nah, jadi riset pasar ini dilakukan untuk memahami tren kebutuhan dan perilaku konsumen supaya perusahaan ini nggak salah sasaran dalam membuat promosi atau meluncurkan produk baru. Contohnya itu kayak misal ada sebuah brand skincare yang melakukan survei online dan melihat tren Gen Z yang sekarang itu lebih tertarik pada produk yang mencerahkan misalnya atau tanpa bahan kimia berat. Nah, dari hasil itu mereka bisa menyesuaikan kampanye iklan dan produknya itu supaya lebih sesuai sama keinginan pasar. Kemudian ada inovasi produk. Jadi inovasi produk ini dilakukan supaya dapat mengembangkan produk sesuai perubahan preferensi konsumen agar tetap relevan dan kompetitif. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi media promosi. Jadi yang ketiga ini menggunakan berbagai saluran promosi seperti media sosial, iklan digital, dan event marketing untuk memperluas jangkauan serta mengurangi ketergantungan pada satu media. Artinya, perusahaan itu nggak hanya mengandalkan satu saluran promosi aja, akan tetapi menggunakan berbagai media seperti iklan digital, media sosial, atau event marketing. Kayak misalnya brand seperti Shopee itu kan nggak cuma promosi lewat iklan televisi, tapi juga kayak lewat media sosial, YouTube, terus lewat influencer dan acara besar seperti Shopee 12.12. Nah, dengan cara ini tuh mereka bisa menjangkau konsumen dari berbagai kalangan, sekaligus mengurangi risiko kalau misalnya salah satu media promosi itu kurang efektif. Boleh di next slide. Selanjutnya ada penerapan risiko pemasaran. Penerapan risiko dalam pemasaran itu berarti bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi ancaman yang bisa mengaruhi kegiatan pemasaran mereka, seperti perubahan tren konsumen, persaingan yang meningkat, atau kampanye promosi yang gagal. Nah, tujuan utama itu bukan untuk menghindari risiko sepenuhnya, akan tapi juga untuk mengantisipasi dan mengendalikan dampaknya agar bisnis tetap stabil. Nah, jadi penerapan risiko dalam pemasaran itu maksudnya kayak bagaimana nih perusahaan bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai ancaman yang bisa mempengaruhi kegiatan pemasaran. Misalnya perubahan tren konsumen, itu kan meningkatnya persaingan, atau bahkan kampanye promosi yang tidak berjalan efektif. Nah, tujuannya itu bukan untuk menghindari risiko sepenuhnya, akan tapi untuk mengantisipasi dan mengendalikan dampaknya itu, supaya bisnis itu tetap stabil dan strategi pemasaran perusahaan juga bisa terus berjalan dengan baik. Boleh next slide.
Selanjutnya ada sistem pemantauan risiko. Nah, sistem pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan strategi pemasaran itu berjalan efektif dan efisien. Nah, evaluasi yang dilakukan secara berkala itu melalui yang pertama ada analisis hasil kampanye pemasaran perbandingan dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian ada evaluasi yang dilakukan itu ada pengukuran kinerja setiap media promosi untuk mengetahui saluran mana yang paling efektif. Kemudian yang terakhir ada penyesuaian strategi jika ditemukan adanya misalnya penyimpangan atau penurunan kinerja agar risiko dapat segera ditangani sebelum berdampak besar. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan portofolio dalam keputusan pemasaran. Nah, jadi pendekatan portofolio itu digunakan untuk mengelola risiko dengan membagi sumber daya dan investasi promosi ke berbagai segmen pasar atau produk. Terus prinsipnya itu adalah tidak menempatkan semua fokus pada satu jenis produk aja atau satu target pasar. Nah, ada beberapa cara, yaitu jika salah satu segmen itu mengalami penurunan, segmen lainnya masih bisa menopang kinerja perusahaan. Kemudian ada risiko pemasaran tersebar lebih merata. Jadi sehingga dampak kerugian itu dapat ditekan. Dan yang terakhir itu ada perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kombinasi strategi yang paling menguntungkan. Jadi pendekatannya digunakan untuk mengelola risiko dengan cara membagi sumber dayanya, dan investasi promosi ke berbagai segmen pasar atau produk. Boleh di next slide. Terus saja ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus dari PT ST Indonesia Makmur. Nah, PT ST Indonesia Makmur ini merupakan perusahaan minuman kekinian yang menghadapi resiko pemasaran akibat kontroversi harga produk di media sosial pada tahun 2022. Nah, isu tersebut itu menimbulkan penurunan citra merek dan juga kepercayaan konsumen karena banyak pengguna internet menilai harga minimum es teh itu jadi terlalu mahal. Untuk mengatasi resiko ini, PT ST Indonesia Makmur itu melakukan evaluasi strategi komunikasi dengan memperkuat tim public relation dan juga media sosial agar mampu merespon isu dengan cepat dan profesional. Nah, PT ST Indonesia Makmur ini juga melakukan reposisi merek dengan menekankan kualitas bahan baku serta nilai lokal melalui kampanye digital yang lebih transparan dan edukatif. Ready next? Oke, jadi kesimpulannya itu risiko dalam fungsi pemasaran ini merupakan hal yang mana itu tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal seperti perubahan perilaku konsumen, persaingan pasar, serta inovasi produk yang gagal. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pemasaran menjadi langkah penting agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Program penanganan risiko yang efektif itu mencakup riset pasar, inovasi produk, dan diversifikasi media promosi untuk meminimalkan potensi kerugian. Selain itu juga penerapan pendekatan portofolio itu membantu perusahaan membagi investasi promosi dan produk ke berbagai segmen pasar sehingga risiko dapat tersebar lebih merata. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, perusahaan dapat memastikan strategi pemasaran tetap relevan, efisien, dan tangguh dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Next slide. Di sini ada beberapa daftar pusaka yang kami ambil. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hand dan mengajukan pertanyaan. Oke, yang pertama ada Muhammad Fatur Rahman. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok ini untuk
presentasinya. Di sini mungkin saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, enggak sih, satu doang sih, sorry. Terkait ini, kan jadi dijelasin tentang pemasaran ya, risiko pemasaran gitu. Nah, kalau misalnya ada kompetitor perusahaan yang memang sedang mengalami penurunan apa ya, kayak minat konsumen karena harganya terlalu mahal gitu. Nah, kira-kira perusahaan kita eh, sebagai kompetitor dari perusahaan itu juga gitu. Apakah kita mending kita turunin harga juga? Apakah kita fokus dengan peningkatan pelayanan ya kira-kira? Jelas gak pertanyaannya? Oke, sudah cukup jelas, Pak. Oke, makasih ya. Selanjutnya ada Robit, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa belakangan ini media sosial dihebohkan dengan adanya salah satu brand air mineral yaitu Aqua yang mendapat sorotan dari publik karena isunya dengan penggunaan sumber air sumur bor yang dinilai tidak sesuai dengan cita mereknya yaitu sumber air pegunungan murni yang selama ini mereka promosikan. Nah, jadi kondisi ini kan berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen dan mengganggu penjualan mereka. Nah, menurut pendapat kelompok 7, jika kalian adalah tim pemasaran Aqua, strategi risk recovery apa yang akan kalian lakukan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan juga menjaga penjualan tetap stabil di tengah isu ini? Apakah jelas, Juli? Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya, Nanda, persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi dari kelompok kalian kan menjelaskan studi kasusnya mengenai kegagalan pada ST Indonesia yang terjadi resikonya itu harganya dinilai terlalu tinggi oleh konsumen. Nah, dan solusi yang dilakukan itu adalah eh, melakukan komunikasi yang lebih baik dan reposisi dari brand tersebut dengan bahan baku dan lain. Nah, kan kalau kalian tadi bilangnya itu masalahnya dari si harganya ya sebetulnya. Tapi solusinya itu pendekatannya lebih ke komunikasi. Jadi sebetulnya ini risiko yang terjadi pada penentuan harganya gitu si produknya atau komunikasinya yang salah karena kan masalahnya sebetulnya di produknya gitu. Jadi dan langkah apa yang menurut kalian seharusnya dilakukan gitu langkah preventifnya sebelum meluncing produknya supaya dari harga produknya udah bener terus komunikasinya bener nggak sampai kayak tadi gitu jadi kan terjadi bias ya di situ ya misalkan kayak harga produknya sebetulnya udah bener segitu tapi dibilangnya komunikasinya yang salah padahal kan tadi disebutnya dari produknya sendiri yang dinilai terlalu mahal. Bisa dipahami nggak? Oke, terima Oke, kasih. oke. Baik. Mungkin kita cukupkan bagi 3 pertanyaan dulu ya, Dea. Kalau misalnya ada waktu tambahan, kita bakal ngasih pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kami diskusikan dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
Baik, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Robit terlebih dahulu. Itu kan pertanyaannya, belakangan ini aku tuh mendapat sorotan di media sosial terkait isu penggunaan sumur bor yang enggak sesuai dengan citra air pegunungan murni. Nah, hal ini kan berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen dan mengganggu penjualan. Nah, menurut kelompok 7, jika kita adalah tim pemasaran Aqua, strategi recovery apa yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan menjaga penjualan biar stabil? Nah, mungkin kalau dari kelompok kami, kalau misalnya kita jadi tim pemasaran akuanya, itu yang pertama banget kita yang kita lakuin itu pastinya klarifikasi ke publik dulu nih. Nah, jadi kita bakal jelasin secara terbuka soal isu sumur bor itu. Biar apa? Biar orang itu nggak salah paham dan tahu kalau proses pengambilan airnya itu tetap sesuai standar dan tetap ramah lingkungan. Terus biar kepercayaan konsumen itu balik lagi ke kita, itu eh, kami bakal bikin kampanye edukasi di media sosial, misalnya lewat video behind the scene atau kerjasama sama influencer yang bisa ngejelasin ke masyarakat kalau Aqua itu tetap jaga kualitas air dan alamnya. Terus selain itu juga kita bisa bikin program nyata kayak penanaman pohon atau bantuan air bersih di sekitar daerah sumber airnya, biar orang tuh lihat sendiri kalau Aqua itu emang punya tanggung jawab sosial. Kata, jadi intinya dari kami cara ngambilin kepercayaan itu bukan kayak lewat kata-kata gitu, tapi lewat tindakan nyata dan komunikasi yang jujur ke masyarakat. Apakah sudah terjawab, Rabit? Oke, baik. Cukup. Terima kasih kelompok 7. Oke, terima kasih juga. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Fatur. Pertanyaannya adalah, apabila ada perusahaan kompetitor yang sedang mengalami penurunan kepercayaan konsumen terkait harga, apakah kita sebagai kompetitor juga harus menurunkan harga atau bisa fokus pada peningkatan kualitas? Jadi, jika kompetitor mengalami penurunan kepercayaan konsumen karena masalah harga, kita nggak harus ikut-ikutan untuk menurunin harga juga. Justru situasi kayak gitu bisa menjadi peluang untuk memperkuat posisi brand dengan fokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan juga transparansi harganya. Nah, menurunkan harga tanpa strategi yang matang itu juga bisa menurunkan margin keuntungan dan bisa merusak citra mereknya sendiri. Dan sebaliknya, dengan menjaga kualitas dan memberikan nilai yang lebih kepada konsumen, perusahaan tuh akan bisa dipandang lebih profesional dan juga lebih terpercaya. Jadi bisa narik pelanggan yang mencari produk dengan kualitas terbaik, bukan sekedar harga yang murah. Gitu, Fatur, apa bisa dimengerti? Oke, dimengerti. Makasih Pak jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Nah, menurut saya itu masalah utama dalam kasus ST ini sebenarnya itu dari masalah bukan dari strategi harga, tapi itu kegagalan manajemen komunikasi. Jadi eh, harga yang sebenarnya itu eh, masih tergolong wajar untuk pasar minuman kekinian, tapi respon dari pihak perusahaannya itu terhadap komentar netizen itu di media sosial kurang bijak. Jadi akhirnya menimbulkan krisis reputasi dan membuat citra merek jadi menurun. Nah, menurut saya, menurut kelompok kami itu tindakan yang preventif yang tepat untuk mengatasi risiko seperti itu dengan cara lebih siap dalam mengelola komunikasi di media sosial, seperti siapkan tim komunikasi krisis, latih admin media sosial agar lebih profesional, dan juga pantau opini publik dan edukasi konsumen soal nilai produk supaya tidak salah paham. Apakah sudah jelas? Oke, sudah sangat menjawab. Terima kasih Mardiana dan kelompok 7. Mungkin ada eh, sedikit waktu, mungkin saya kasih satu pertanyaan lagi untuk tadi. Mungkin dia dipersilahkan.
Ya, terima kasih Dokter Jo atas kesempatannya. Jadi mau tanya terkait tadi pada portofolio kan dianjurkan untuk tidak fokus pada satu produk aja kan. Jadi misalnya produknya yang satu ini kurang laku, masih ada produk lainnya gitu. Nah, tapi kan pada brand kecantikan sekarang ini contohnya kayak Something, terus Brand Bliss atau yang lainnya kayak gitu kan mereka jadi sering ngeluarin jenis produk-produk baru gitu kan ya. Dan terus juga promosi pemasarannya ini kan dilakukan secara besar-besaran. Namun di Twitter ini ada tuh yang pernah beropini bahwa kondisi ini tuh malah bikin brand mereka tuh berkaitan dengan face beauty gitu. Jadi face beauty kan juga punya resiko yang tinggi. Mungkin aja karena dia tuh sering cepat banget ngeluarin produk baru, bisa aja kan mereka pengujian produknya jadi dilakuinnya buru-buru, jadi kualitas atau keamanan produknya ini bisa aja menurun. Nah, terus juga kan, nah dengan cepatnya pergantian tren ini kan dapat menyebabkan penumpukan stok, terus pemborosan sumber daya. Jadi gimana sih kita misalnya sebagai perusahaan atau brand ini dalam mengatasi risiko pemasaran dari fenomena fast beauty ini? Yang lebih seperti itu. Apakah pertanyaan cukup jelas, Jul? Cukup jelas ya. Sebentar Terima akan kasih. diskusikan. Oke, saya izin menjawab. Tadi apa yang pertanyaan Anda itu benar banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin pendekatan portofolio itu kan intinya perusahaan itu kan gak fokus ya di satu produk aja. Tapi kalau misalnya kayak studi case dia itu kan kayak post beauty yang terlalu cepat ngeluarin produk baru tanpa riset atau uji kualitas yang cukup itu justru jadi bumerang juga buat perusahaannya ya. Nah, masalah kayak gini tuh sebenarnya muncul karena kurangnya kontrol kualitas dan manajemen waktu dalam pengembangan produknya. Jadi biarpun niatnya mau diversifikasi, tapi kalau nggak ada sistem evaluasi yang ketat itu kayak hasilnya malah bisa nurun kepercayaan konsumen. Nah, gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya itu perusahaan atau brand skincare tersebut itu harus punya strategi portofolio yang lebih terencana, bukan reaktif ya. Nah, misalnya nih, sebelum rilis produk, baru pastiin dulu nih tiap produk itu udah melalui tahap market testing dan quality control itu yang jelas. Nah, selain itu juga nih perusahaan itu bisa menerapkan prinsip less but better. Nah, jadi nggak perlu sering-sering launching produk, tapi setiap produknya itu yang keluar itu benar-benar punya kualitas bagus dan sesuai kebutuhan pasar. Nah, jadi dengan cara yang tadi itu perusahaan itu tetap bisa punya portofolio produk yang beragam, tapi risikonya itu lebih terkendali dan kepercayaan konsumennya tetap terjaga. Apakah sudah terjawab? Nah, oke, jadi perusahaan tuh perlu bikin jadwal jeda gitu ya kalau mau bikin eh, produk baru gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Billy dan kelompok 7. Iya, terima kasih, Mbak. Mungkin kami cukupkan dari sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Bu Ingkris. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Terima kasih atas teman-teman yang tadi sudah bertanya dan jawabannya. Jadi mungkin dari saya sedikit menambahkan saja terkait diskusi yang tadi sudah teman-teman lakukan. Jadi ketika ada apa ya, ketika ada perusahaan yang em, em,
kualitas produknya menurun atau melakukan apa ya klaim yang tidak sesuai dengan kualitas yang sebenarnya dia provide ke masyarakat. Terus gimana cara recovery recovery perusahaan tersebut ke masyarakat, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa ya? Kalau pendapat saya, kalau dari saya pribadi, jujur itu lebih baik jujur dan transparansi. Jadi ke depannya harus lebih jujur dan lebih transparan. Meskipun itu sulit, tapi eh, salah satu langkah awal untuk memperbaiki citra di masyarakat itu dengan jujur. Jadi dengan secara jujur menunjukkan faktanya. Namun bagaimana cara meminimasi dampak risiko yang terjadi tadi udah ketahuan klaimnya nggak sesuai. Kemudian kalau berani jujur itu baik, berani jujur itu baik. Nah kemudian selanjutnya apa setelah jujur kan eh, reputasinya juga eh, dapat dikatakan tercoreng seperti itu. Nah kemudian kalau menurut pendapat saya pribadi langkahnya mungkin bisa transparansi. Tadi kan jujur dan transparansi ya. Tadi jawaban teman-teman juga udah benar. Jadi jujur dan transparansi. Ya, kualitas yang saat ini itu ditunjukkan. Kualitas itu seperti apa? Kalau misalkan menggunakan air sumur ya, kandungan dari air sumurnya itu apakah baik, apakah sehat, dan seterusnya itu mungkin bisa dijadikan sebagai langkah awal eh, untuk brand tersebut menindaklanjuti atau mengatasi risiko yang terjadi saat ini kayak gitu. Jadi jujur dan transparansi. Kalau misalkan ketahuan bukan air yang emang diklaimnya sumbernya itu dari sana, ya udah ditunjukkan aja kualitas dari air yang selama ini digunakan itu seperti apa kandungannya seperti itu. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Kemudian terkait apakah harga harga dan kualitas produk. Kalau menurut saya pribadi, jika sebuah produk itu menetapkan atau jika sebuah perusahaan menetapkan sebuah harga untuk produk-produknya itu tidak eh, apa ya, tidak sama dengan kompetitor lainnya. Bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan kompetitor lainnya. Kalau menurut saya, jika harga yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan kompetitor lainnya dibarengi dengan kualitas produk yang bagus, saya rasa itu dari si perusahaan tersebut tidak perlu semacam apa ya menurunkan harga untuk menarik pelanggan dan seterusnya seperti itu. Itu menurut saya tidak perlu karena jika kualitas dari produk itu tetap dipertahankan tanpa mempengaruhi mm, margin kita akan turun apabila harga kita tidak dimainin, itu tidak perlu karena nanti lama-kelamaan akan terbentuk segmen pasarnya tersendiri. Jadi orang-orang yang mencari kualitas itu tentu akan mencari, dia mengetahui oh ada brand tertentu yang tetap menjaga kualitasnya tapi mungkin harganya sedikit pricey tapi nggak apa-apa, eh, kualitasnya tetap terjaga. Contohnya seperti apa ya, brand-brand seperti brand-brand internasional terkenal lainnya itu kan harganya tinggi tapi dia menjaga kualitas. Tentu ada segmen-segmen pasar pembeli-pembeli tertentu yang terbentuk akhirnya di masyarakat. Oh, jadi akhirnya kita menyebutnya mungkin kaum sosialita dan lain sebagainya. Menurut saya tetap pertahankan kualitas tapi tidak perlu menurunkan harga kayak gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya sedikit mengenai jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, untuk pertanyaan kapan melakukan diversifikasi produk. Jadi eh, sebenarnya apa ya, nggak ada apa ya. Kalau menurut saya pribadi, kapan sebaiknya produsen itu memproduksi jenis produk yang lain. Ketika apa ya? Ketika produk utama dari perusahaan tersebut itu sudah mapan atau dapat dikatakan sebagai cash cow-nya. Kemudian eh, jawaban apabila jawaban pertama ini belum 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 dicapai oleh perusahaan tersebut, berarti kan ada indikasi masyarakat jenuh terhadap produk dari si perusahaan ini kan.
kok produk ini belum jadi cash cow-nya perusahaan ini udah bertahun-tahun. Nah, berarti kan ada indikasi, oh dari jawaban saya yang pertama tadi, berarti masyarakat jenuh terhadap produk satu-satunya si perusahaan ini. Nah, ketika masyarakat dirasa jenuh, didukung dengan bukti riset, baru saya rasa itu merupakan tindakan yang bijak untuk mulai melakukan diversifikasi produk seperti itu. Jadi yang pertama tunggu dulu jadi cash cow-nya perusahaan. Kemudian kalau misalkan nggak jadi cash cow-nya perusahaan, berarti kan ada indikasi masyarakat jenuh, pasar jenuh sama produk tersebut, baru bisa teman-teman rancang untuk melakukan diversifikasi produk. Seperti itu menurut pandangan saya kapan melakukan diversifikasi produk itu seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman tambahan dari saya mengenai materi pertemuan pada hari ini, manajemen risiko. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan semua yang hadir dalam pertemuan pada pagi hari ini. Nanti terkait informasi siapa tadi praktisi itu nanti bakal saya infoin ke PJ kelas ya, atau di grup kelas kita yang rame itu. Terkait apa ya, link Zoom kemungkinan nanti akan digabung ya, untuk pertemuannya dari 3 kelas menjadi satu link Zoom dalam satu waktu kayak gitu. Paling itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Informasi selanjutnya itu akan menyusul di grup WA. Terima kasih teman-teman. Saya izin tutup saja untuk kelasnya, untuk pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.